Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ilham Raisa Arfianto. Di video kali ini kita akan mempelajari graf yang keempat. Selamat menonton. Jika ada yang belum jelas, bisa dituliskan pada bagian komentar atau di play ulang. Terapan graf. Banyak sekali terapan graf, diantaranya adalah graf coloring atau pewarnaan graf, persoalan pedagang keliling, persoalan tukang pos, shortest path, atau lintasan terpendek. Yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu graph coloring dan shortest path. Algoritma Weld-Powell untuk pewarnaan graf. Pewarnaan graf. Ada dua macam pewarnaan graf, yaitu pewarnaan vertex dan pewarnaan edge. Khusus yang kita pelajari adalah pewarnaan vertex. Konsep dari pewarnaan vertex adalah vertex yang bertetangga kita berikan warna yang berbeda. Jika vertex tersebut tidak bertetangga, dapat kita berikan warna yang sama. Contohnya, dua vertex berikut tidak bertetangga, sehingga warnanya diperbolehkan sama. Tetapi, jika vertex yang bertetangga atau yang dihubungkan oleh edge, maka warnanya tidak boleh sama. Pewarnaan graf dapat digunakan untuk pewarnaan peta, sehingga wilayah yang bertetangga memiliki warna yang berbeda. Daerah kita anggap sebagai vertex dan daerah yang bersisian kita hubungkan dengan edge. Dalam pewarnaan graf, kita kenal istilah bilangan kromatik. Bilangan kromatik adalah jumlah minimum warna yang dibutuhkan untuk mewarnai suatu peta sehingga daerah-daerah yang bertetangga memiliki warna yang berbeda. Simbol dari bilangan kromatik adalah G. Simbolnya seperti ini. Suatu graf yang mempunyai bilangan kromatik K dilambangkan dengan G dalam kurung G atau graf sama dengan K. Teorema yang ada mengatakan bahwa bilangan kromatik maksimal dari suatu graf planar adalah 4. Anda bisa memperhatikan peta di sebelah kanan. Jika dilihat, masing-masing daerah diberikan warna dengan syarat daerah yang bertetangga memiliki warna yang berbeda, sehingga terlihat batas masing-masing wilayah. Sekarang kita masuk ke algoritma Weld-Powell untuk pewarnaan graf. Ada 4 tahapan dalam algoritma Weld-Powell. Yang pertama, urutkan vertex dalam degree menurun, mulai dari degree yang paling besar sampai dengan yang paling kecil. Langkah kedua, gunakan satu warna untuk mewarnai vertex pertama yang mempunyai degree paling tinggi. Dan selanjutnya vertex-vertex lain yang tidak bertetangga dengan vertex pertama. Yang ketiga, mulai lagi dengan vertex degree tertinggi berikutnya di dalam daftar terurut yang belum diwarnai dan ulangi proses pewarnaan vertex dengan menggunakan warna kedua. Yang terakhir, ulangi penambahan warna-warna sampai semua vertex telah diwarnai. Latihan 1. Berikut adalah peta dari suatu wilayah yang terdiri dari 8 kelurahan. Warnailah peta tersebut dengan warna minimal dan tentukan bilangan kromatiknya. Jika kita lihat, gambar ini terdiri dari 8 wilayah, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Langkah pertama, kita nyatakan wilayah-wilayah ini dalam bentuk graf menggunakan konsep graf dual. Dari wilayah yang diketahui sebelumnya, bisa kita buat grafnya menjadi seperti ini. Wilayah yang bertetangga kita hubungkan dengan edge, sementara wilayah yang tidak bertetangga tidak kita hubungkan dengan edge. Contoh wilayah D. Wilayah D berbatasan dengan wilayah B, C, F, dan G. Maka vertex D sebagai wakil dari wilayah D berbatasan dengan vertex B, C, F, dan G.
Demikian juga untuk vertex-vertex yang lainnya. Setelah Anda buat dalam bentuk graf, selanjutnya tuliskan degree dari masing-masing vertex. Degree vertex A adalah 4, B 5, C 5, F 6, E 3, G 5, dan H 6. Selanjutnya, tuliskan vertex secara terurut mulai dari yang memiliki degree paling tinggi. Berikut adalah urutan graf mulai dari degree yang paling tinggi sampai degree yang paling rendah. Degree paling tinggi adalah vertex H dan vertex F, degree-nya sama 6. Untuk degree selanjutnya 5, vertex B, C, D, dan G. Kemudian degree 4 adalah vertex A dan degree 3 adalah vertex E. Setelah diurutkan dari vertex yang memiliki degree paling tinggi, sekarang kita mulai melakukan pewarnaan. Mulai dari vertex yang memiliki degree paling tinggi. Vertex yang degree-nya paling tinggi adalah vertex H. Misalkan vertex H kita warnai dengan warna kuning. Selanjutnya, kita telusuri vertex mana saja yang tidak terhubung dengan vertex H sesuai dengan urutan yang sudah kita buat. Ternyata, setelah kita telusuri, vertex lainnya adalah vertex D. Sehingga vertex D bisa kita berikan warna yang sama, yaitu kuning. Apakah ada lagi vertex yang tidak terhubung dengan vertex H? Ternyata tidak ada, sehingga hanya 2 vertex ini saja yang memiliki warna kuning. Selanjutnya, kita beralih ke vertex dengan degree tertinggi yang belum diwarnai, yaitu vertex F. Misalkan kita warnai dengan warna biru. Dengan langkah yang sama, kita telusuri vertex lain yang belum diwarnai yang tidak terhubung dengan vertex F. Bila kita telusuri, ternyata vertex C tidak terhubung dengan vertex F, maka bisa kita berikan warna biru. Vertex yang lainnya sudah tidak ada. Selanjutnya, kita berikan warna ketiga pada vertex tertinggi berikutnya, yaitu vertex B. Misalkan kita warnai dengan warna merah, kemudian kita telusuri vertex mana saja yang tidak terhubung dengan vertex B. Kita peroleh vertex G dan vertex E. Berarti vertex G dan vertex E bisa kita berikan warna merah juga. Yang terakhir, kita akan memberikan warna pada vertex A dengan warna hijau. Dari tabel yang sudah kita buat, wilayah A berwarna hijau, wilayah B, E, dan G berwarna merah, wilayah F dan C berwarna biru, wilayah D dan H berwarna kuning. Sehingga terlihat batas-batas dari masing-masing wilayah memiliki warna yang berbeda. Dilihat di sini ada 4, sehingga bilangan kromatik dari peta ini adalah 4. Contoh kedua, penjadwalan. Misalkan terdapat 8 orang mahasiswa, 1 sampai dengan 8, dan 5 buah mata kuliah, A sampai dengan E. Tabel berikut memperlihatkan matriks 5 mata kuliah dan 8 orang mahasiswa. Angka 1 pada elemen IJ berarti mahasiswa I memilih mata kuliah J. Sedangkan 0 menyatakan mahasiswa I tidak memilih mata kuliah J. Contoh, mahasiswa pertama memilih mata kuliah B dan E. Mahasiswa keempat memilih mata kuliah A dan B. Berapa paling sedikit jumlah hari yang dibutuhkan untuk jadwal ujian tersebut? 1 hari maksimal 2 mata kuliah, sehingga semua mahasiswa dapat mengikuti ujian mata kuliah yang diambilnya tanpa bertabrakan waktunya dengan jadwal ujian mata kuliah yang lain. Dari persoalan tersebut, artinya kita harus bisa menyusun jadwal dari kelima mata kuliah ini
Sehingga jika ada mahasiswa yang mengambil lebih dari satu mata kuliah, tidak berbenturan jadwalnya. Jadwal paling mudah yang bisa kita buat berbentuk seperti ini. Ada 5 mata kuliah, berarti masing-masing mata kuliah kita set waktunya 1 jam. Sehingga jika satu hari maksimal ada 2 jam, maka diperlukan 3 hari untuk menyelenggarakan ujian dari kelima mata kuliah ini. Sementara jika kita menggunakan konsep pewarnaan graf, jika ada mahasiswa yang mengambil lebih dari satu mata kuliah, jadwalnya tidak boleh bersamaan. Sehingga jadwal 2 mata kuliah, bila kita andaikan sebagai suatu vertex, maka 2 vertex tersebut tidak boleh memiliki warna yang sama. Persoalan di samping, jika digambarkan dalam bentuk graf, hasilnya sebagai berikut. Sebagai vertex adalah mata kuliah, dan sebagai edge adalah mata kuliah yang tidak boleh bersamaan jadwalnya. Contoh, mahasiswa pertama mengambil mata kuliah B dan E. Artinya, vertex E dan vertex B kita hubungkan dengan suatu edge. Berarti, dua mata kuliah ini tidak boleh memiliki waktu yang bersamaan. Contoh lainnya, mahasiswa kedua mengambil mata kuliah B dan D. Maka vertex B dan vertex D kita hubungkan dengan edge. Demikian juga untuk kedelapan mahasiswa yang lainnya. Setelah menjadi suatu graf, langkah selanjutnya adalah kita urutkan dari vertex yang degree-nya paling tinggi sampai yang paling rendah. Hasil pengurutannya sebagai berikut. Vertex tertinggi, vertex D, kemudian C, B, A, dan E. Langkah pertama, kita warnai vertex tertinggi dengan warna merah, yaitu vertex D. Selanjutnya, kita cari vertex lainnya berdasarkan urutan ini yang tidak berhubungan atau tidak bertetangga dengan vertex D. Kita peroleh vertex yang tidak bertetangga dengan vertex D adalah vertex A dan vertex E. Sehingga vertex A dan vertex E kita berikan warna merah juga. Kita berikan warna biru pada vertex tertinggi yang lainnya, yaitu vertex C. Kita cari vertex lain yang tidak berhubungan dengan vertex C. Kita peroleh vertex B. Sehingga vertex B kita berikan warna biru. Dari sini kita lihat seluruh vertex sudah terwarnai dengan hanya membutuhkan 2 buah warna saja, yaitu warna biru dan warna merah. Jika warna ini kita andaikan jam, maka bila kita lihat hanya kita perlukan 2 jam saja untuk penjadwalan mata kuliah tersebut. Sehingga jika kita menggunakan konsep pewarnaan graf, maka jadwalnya menjadi seperti ini. Hanya kita butuhkan waktu 1 hari saja dengan jam pertama adalah mata kuliah A, D, dan E. Jam kedua adalah mata kuliah B dan C. Pada jam pertama, ketika mata kuliah ini disamakan jadwalnya tidak masalah karena tidak ada mahasiswa yang mengambil ketiga mata kuliah ini secara bersamaan. Demikian juga untuk jam kedua, mata kuliah B dan C bisa kita jadwalkan bersamaan karena tidak ada mahasiswa yang mengambil 2 mata kuliah ini bersamaan. Dari contoh ini, kita bisa melihat penggunaan pewarnaan graf untuk efisiensi penjadwalan yang semula 3 hari menjadi hanya 1 hari saja. Materi selanjutnya adalah lintasan terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Sebagai pendahuluan, misalkan diketahui suatu graf berbobot yang terdiri dari 7 buah vertex A sampai dengan G dengan
Masing-masing edge memiliki bobotnya masing-masing. Ini kita katakan sebagai graf berbobot. Carilah jarak terpendek dari vertex A sebagai titik awal ke vertex G. Jika bobot-bobotnya ini menunjukkan jarak masing-masing vertex. Persoalan seperti ini dapat kita selesaikan menggunakan algoritma Dijkstra. Pada video selanjutnya, Anda bisa melihat penyelesaian persoalan lintasan terpendek menggunakan algoritma Dijkstra.
Sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jika ada yang belum jelas, bisa dituliskan pada bagian komentar atau di play ulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.